Pertanyaan tadi itu berkaitan dengan emosi, yaitu fear atau ketakutan, dan greed atau kerakusan. Halo semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi dengan gue Aaron. Untuk mulai video ini, gue mau nanya, apa sih yang paling kamu rasain ketika berinvestasi? Takut uangnya hilang, takut loss, takut rugi, atau nggak pengen ketinggalan kalau ada investasi yang katanya menguntungkan. Jadi kamu mau mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin tanpa peduli dengan resikonya. Pertanyaan tadi itu berkaitan dengan emosi, yaitu fear atau ketakutan, dan greed atau kerakusan. Nah, jadi gue juga mau sharing pengalaman gue pertama kali berinvestasi. Instrumen investasi gue pertama itu adalah saham. Pengalaman investasi gue yang pertama di saham juga kemakan dengan yang namanya emosi. Jadi ceritanya gini, gue baru banget investasi di saham. Jadi masih pemula nyari di Google gimana sih cara milih saham yang bagus. Udah analisa sana sini, pakai segala metode, lihat berita ini berita itu. Namanya juga masih baru kan, jadi nggak ngerti analisanya udah benar atau enggak. Nah udah pusing periksa sana sini, akhirnya kebelilah satu saham pertama gue di tahun 2017. Saham pertama gue itu di bidang retail yang logonya merah-merah gitu. Nah waktu itu gue beli sahamnya cuma sekitar 5 lot atau 10 lot, gue lupa. Nah itu kan masih zaman zamannya kuliah, jadi belum punya banyak modal, paling cuma berapa ratus ribu lah waktu itu modalnya juga dapatnya dari tabungan duit jajan aja, itu juga kalau ada yang bisa ditabung. Dulu kan print laporan tuh banyak banget tuh, ratusan lembar ya. Tuh duitnya ya, jadi nostalgia nih. Nah, kalau sekarang kan udah lumayan tiap bulan rutin masukin ke saham dari gaji atau pendapatan lainnya. Nah, balik lagi ke cerita tadi, dulu itu jadi setelah beli itu saham, gue pantau terus portofolio gue tiap hari, walaupun isinya cuma satu saham itu. Kadang naik, kadang turun. Sebenarnya waktu itu masih posisi akumulasi, tapi guanya aja yang nggak ngerti apaan itu. Dan nggak lama, sahamnya itu merah atau harganya turun sampai rugi 5% sepertinya. Itu terjadi dalam beberapa hari. Nah, malam-malamnya gue lagi ngumpul sama dua temen gue. Dua temen gue ini juga investasi di saham, tapi masih pemula. Jadi kita belajar bareng-bareng untuk investasi di saham. Terus gue ditakut-takutin soal saham yang gue beli itu. Dia kayak ngomong, mampus lu, sahamnya turun, dah mending jual aja. Nah, karena takut alias ada pengaruh emosi, gue jual deh saham gue. Nggak berapa lama sahamnya hijau dong, dan harusnya gue bisa dapet return belasan sampai 20-an persen. Pada saat itu emang fear atau rasa takut gue lagi tinggi. Coba kalau misalnya gue bisa lebih sabar dan nggak takut, seenggaknya gue bisa dapat return di saham pertama gue. Gara-gara emosi, yang ada malah boncos di saham pertama gue. Nah, jadi pengalaman itu mirip banget kalau misalnya kamu cari gambar psikologi dalam saham di Google. Itu kan kalau kalian cari gambar psikologi saham di Google, itu bakal begini nih grafiknya. Nah, itu persis banget pengalaman gue kayak begitu. Nah, sejak kejadian itu, gue jadi belajar mengatur emosi dalam saham, mengatur emosi dalam investasi, dan mengatur emosi dalam keuangan. Nah, ini yang bakal gue sharing gimana sih caranya biar kita nggak takut ketika nilai investasi kita lagi turun dikit aja. Dan nggak FOMO ketika ada investasi yang untungnya gede, tapi kita nggak tahu resikonya. Nih misalnya nih contohnya, banyak teman gue yang suka takut sahamnya baru turun 1% sampai paling 5%. Itu langsung dijual, padahal besoknya bisa aja naik itu saham. Banyak juga yang FOMO beli saham pas udah tinggi-tingginya. Jadi pas 5 hari berturut-turut arah, nah itu baru dibeli sahamnya. Itu kan telat banget udah ya, gara-gara FOMO belinya begitu, taunya besok harganya turun. Nah, jadi gimana caranya biar kita nggak pakai emosi, nggak takutan, bisa sabaran, dan nggak gampang FOMO ketika kita investasi, baik di saham dan instrumen investasi lainnya. Nah, tips yang pertama, tentukan tujuan keuangan. Orang yang greed atau tamak itu pasti pengen keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa melihat resikonya.
Ya gue sendiri pun pengen untung yang maksimal, tapi tetap harus kita lihat resiko dari suatu investasi. Nah, sedangkan orang greed ini biasanya tamak gitu, jadi semuanya apa yang katanya menguntungkan diambil, ya taunya beresikonya juga gede. Nah, kenapa sih orang bisa greed? Mungkin ya karena mereka nggak tahu berapa uang yang mereka butuhkan dan berapa uang yang mereka kumpulkan. Nah, makanya itu penting banget untuk menentukan tujuan keuangan supaya tahu batasan. Misalnya nih, kalau kamu punya tujuan keuangan jangka pendek, misalnya mau liburan di akhir tahun, itu budget liburannya kamu mau 1 juta rupiah per bulan. Kamu punya modal investasi 5 juta per bulan, dan kamu mau dapatin keuntungan 20%. Dan kamu malah masukinnya ke saham. Yang ngapain trading di saham untuk dapetin 1 juta. Itu kan saham itu kan resikonya tinggi, padahal sampai akhir tahun belum tentu saham kamu udah untung. Masih ada resiko kerugiannya. Kalau misalnya malah rugi, boncos, nah kan kamu jadi nggak punya budget liburan, yang ada malah nombok itu investasi. Nah, kalau kamu mau investasi di jangka pendek, misalnya bisa investasi ke reksadana pasar uang, ya walaupun returnnya cuma 5% per tahun, tapi sebenarnya lebih aman untuk jangka pendek. Nah, terus tips yang kedua, ketahui profil resiko kamu. Profil resiko itu terbagi menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif itu adalah kelompok orang yang nggak bisa menerima resiko dalam berinvestasi. Sedangkan yang agresif itu lebih bisa menerima resiko dalam berinvestasi. Sedangkan di moderat itu tengah-tengahnya. Bisa nerima dikit, tapi nggak terlalu banyak juga, nanti bisa stres. Nah, kalau orang yang konservatif ikut portofolio orang yang agresif, ya pasti takut mulu bawaannya, stres. Nah, makanya itu penting banget untuk kamu ketahui profil risiko kamu biar bisa mengatasi rasa takut. Kamu udah tahu belum profil risiko kamu itu konservatif, moderat, atau agresif? Biasa sih dinilai dari pengetahuan kamu tentang investasi, tanggungan kamu, dan pendapatan kamu tetap atau enggak. Nah, terus tips yang ketiga, diversifikasi. Ada banyak banget produk investasi yang bisa kamu pilih. Jangan terpaku dengan satu produk aja. Berinvestasilah pada banyak produk investasi yang sesuai dengan rencana keuangan dan profil risiko kamu. Nah, itulah 3 tips untuk menghindari emosi ketika investasi yang bisa gue sharing. Kalau kamu punya tips tambahan, coba kasih atau sharing di kolom komentar ya. Oke, see you.